Dulu pas waktu saya mau masuk ke sini bawa air, tiba-tiba di sini saya takut sekali gitu. Udah ada babi hutan, harimau dan ular juga gitu. Ikut masuk ke sini. Dulu kan rumah saya cuman tertutup kain seperti ini gitu. Seperti Ini kan karung. Kalau dulu kan kain cuman kain sarung gitu. Saya di situ sangat gimana gitu, takutnya menerkam putri saya. Jalannya benar-benar terjal sekali teman-teman, jalan setapak banget ini. Kita terus naik ke atas ya untuk mencapai ke sana. Wow, luar biasa sekali. Kebetulan di sini lagi berkabut ya, jadi suasananya agak gimana gitu ya. Pas hamil sama ini pernah didatangin harimau, ular, ya semacam hewan-hewan kecil pun semuanya masuk. Karena dulu rumah saya sangat buruk sekali, karena cuma ditutupin sama kain. Harimau sebesar apa harimaunya itu? Kalau harimau sih mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk video kali ini saya akan mendatangi salah seorang janda yang tinggal benar-benar di tengah hutan yang bernama Ibu Heni. Menurut informasi dari warga lokal, beliau itu sering didatangi sesosok harimau, dan sosok harimau tersebut entah harimau jadi-jadian atau harimau dari gunung turun. Dan beliau juga sering didatangi makhluk-makhluk buas seperti babi hutan, ular besar, dan macam-macam. Untuk lebih lanjutnya, ikuti terus perjalanan kami di Salja Channel. Oke teman-teman, saya mulai memasuki benar-benar nih real hutan sekali. Waduh, takut ada harimau mau dan pinus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rumahnya sudah terlihat ya di depan kita, dan beliau kayaknya lagi duduk santai di depan rumahnya. Mudah-mudahan tidak keberatan ya. Saya akan ngobrol-ngobrol lebih jauh sama Ibu Heni. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya nyampe juga ke kediaman Ibu Heni. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ibu udah mang? alhamdulillah baik. Neng. Om gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Begini Bu, saya tuh ingin ikut ngobrol-ngobrol sama Ibu. Barangkali nggak keberatan Bu ya. Tapi mungkin saya akan menunggu teman-teman masih di belakang ya. Iya, alhamdulillah sama teman-teman saya ikut numpang rehat dulu sebentar ya. Boleh. Karena jauh sekali ya. Kita naik dari sana menuju ke rumah Ibu. Masya Allah, Ya. terima kasih Ya, sudah Bu. mengunjung ke sini. Alhamdulillah. Ya. Siap Bu. Boleh, Bang, Siap. silakan istirahat. Oke teman-teman, kita istirahat dulu sambil menunggu rekan-rekan kita. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kediamannya Ibu Heni ya. Yang dimana Ibu Heni ini yaitu merupakan salah satu ibu tunggal yang sangat pemberani, tinggal bisa dibilang di dekat hutan dan bisa dibilang juga di dekat area persawahan. Jadi ini bisa dibilang tengah-tengah berarti ya. Iya benar. Nah, kenapa sih jadi kami ini terdorong untuk silaturahmi ke Bu Heni ini? Dikarenakan Ibu Heni ini memiliki yaitu salah satu cerita yang konon katanya dulu beliau pernah didatangi oleh salah satu sosok harimau. Entah itu harimau siluman atau harimau asli, saya kurang paham juga. Ini sebelum kita menanyakan ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen menanyakan kabar Ibu Heni beserta anak-anaknya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu beserta anak-anak? Alhamdulillah baik.
dan anak-anak juga alhamdulillah lagi pada sehat semua. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini Bu, maksud dan tujuan kami yaitu silaturahmi ke rumah Ibu jauh-jauh ya. Tadi dari bisa dibilang saya itu dari perkampungan. Dari perkampungan kurang lebihnya mungkin jarak untuk menuju ke rumah Bu Eni itu ada sekitar 2 kilometer ya, kalau dari jalan raya mah itu sangat jauh sekali. Ya. Nah, yang terdorong saya untuk datang ke sini, jadi apa betul itu Ibu dulunya pernah didatangi oleh sosok harimau? Iya, dulu Di saya stop dulu Bu, mungkin sebelum dilanjutkan obrolannya, saya pengen menanyakan dulu, kenapa kok Ibu lebih memilih tinggal di sini? Padahal kan di sana yang saya lihat banyak sekali tanah-tanah kosong, itu banyak sekali, bahkan yang luas pun itu banyak. Itu alasannya kenapa? Iya, baik, saya akan ceritakan semuanya. Hmm. Mengapa saya memilih di sini? Karena saya nggak punya uang buat beli tanahnya dekat tetangga-tetangga. Dulu kan waktu saya sebelum menikah, ini kan rumah orang tua saya. Jadi orang tua saya udah menjadi penghuni di sini udah berapa, mungkin udah nyampe 50 tahunan gitu di Tinggal sini. di sini. Ya. Tapi setelah saya menikah, dia pindah ke pesawahan gitu, ke lumayan jauh dari sini. Jauh gitu dari sini, dari saya tuh perjalanan 1 kilo kalau mau ke rumah orang tua saya. Jadi saya meneruskan jejak orang tua saya di sini. Tapi selama saya tinggal di sini, dulu kan waktu rumah saya mungkin dibilang juga itu tuh buat kambing juga nggak layak gitu kalau dihuni ya. Tapi karena saya nggak punya lagi rumah tempat tinggal yang layak saya huni, makanya saya terus gitu mendiamin rumah seperti itu pun saya manfaatin dan saya dudukin, saya tempat tidur, tempat makan di situ semuanya gitu. Bahkan saya dulu waktu pas hamil sama ini pernah didatangin harimau, ular, ya semacam hewan-hewan kecil pun semuanya masuk. Karena dulu rumah saya sangat buruk sekali, karena cuman ditutupin sama kain semuanya. Karena ruangan saya cuman 1 ruangan gitu. Karena nggak punya tempat yang lain, dapur pun di situ, apapun di situ. Dan yang lebih menyedihkan lagi buat saya, setiap kalau mau tidur, berarti saya tuh merasa kalau merasa takut sih enggak, saya karena saya punya Allah yang melindungi saya gitu. Saya pasrah, mau apapun yang terjadi itu karena kehendak Allah ya. Saya cuman bisa berdoa semoga saya dan anak-anak selamat gitu. Gitu aja saya di situ di rumah. Kalau setiap saya malam itu berarti saya tuh nggak tenang kalau mau tidur karena saya merasa ketakutan, takutnya hewan itu memakan atau memangsa anak saya gitu, apalagi masih kecil. Kalau saya sih terjadi apapun juga gitu saya akan terima, tapi kalau menimpanya putri saya sangat nggak terima gitu. Walaupun saya pasrah sama yang kuasa, tapi kan anak masih kecil, masih panjang masa depannya. Kalau saya sih nggak apa-apa gitu. Saya apalagi dulu kan saya nggak punya air di rumah ya. Saya tuh kalau mau ngambil air buat wudhu, buat minum, buat makan, buat apa aja, saya pasti ke Serbang sana, ke perkampungan tetangga gitu ya. Terus anak ini masih kecil sebelum hamil sama ini ya. Terus anak ini berusia 3 tahun. Saya pergi ngambil air tuh setiap hari kalau duhur. Saya nggak dapat air soalnya waktu itu kan lagi musim panas. Saya kan bawanya jauh gitu. Ini anak ikut-ikut gitu jadi kasihan. Saya memilihnya malam, pergi jam 2. Terus jam 2 itu saya pergi, mulai jam 2 pergi ngambilin air sampai dapat 20 ember kecil-kecil gitu. Pasti diteng-teng sama saya. Kalau siang saya nggak sanggupnya karena panas, terus kasihan anak ikut gitu. Kalau malam kan anak lagi tidur. Tapi
saya suka menangis gitu dalam hati. Kenapa nasib saya seperti ini gitu. Tapi saya tetap bertahan hidup karena saya pengen lihat anak hidup juga sama saya gitu, bahagia walaupun penderitaan saya segitu pahitnya gitu. Dan setiap hari untuk beberapa tahun saya cuman itu yang saya lakuin gitu. Kalau setiap malam saya berangkat ya, pasti di perjalanan tuh saya menemukan sosok makhluk gitu. Ada yang lagi berdiri, ada yang lagi terbang-terbang gitu ya. Terus ada yang lagi kayak merangkak jalan gitu ya. Terus saya tuh gimana dalam hati tuh, ya Allah saya selamatkan karena saya nggak bakal berbuat jahat gitu. Untuk dia selamat, saya selamat dan nggak bakal mengganggu gitu. Tapi saya tetap bingung gitu, gimana anak di rumah sendirian takutnya digangguin gitu. Terus saya tuh cuman sambil jalan tuh sambil nenteng-nenteng kompan kosong ya, sama ember kosong tuh ya, cuman bisa berdoa sama yang kuasa, ya Allah selamatkan putri saya dan saya juga di perjalanan gitu. Tapi alhamdulillah saya, mungkin itu sosok makhluk itu cuman melihat memperlihatkan wujudnya aja gitu sama saya. Tapi kalau mengganggu alhamdulillah enggak. Tapi kalau setiap malam Jumat, Jumat Kliwon gitu atau ya malam Jumat biasa gitu, dia ya paling cuman ya mungkin nggak tahu itu menjadi teman saya atau gimana, pasti selalu ada gitu di luar nemenin mungkin ya. Karena mungkin kasihan saya seorang ibu tunggal hanya dengan satu anak gitu. Sampai saya punya anak lagi yang ini, pas kemarin waktu hamil saya ya masih nempatin rumah itu, rumah gubuk yang sudah nggak layak huni ya. Tapi saya tuh tetap gimana ya, dalam hati tuh tetap nggak mau gitu pergi dari rumah itu. Soalnya saya tuh kalau ngikut terus sama orang tua saya malu gitu ya, karena orang tua juga banyak keluarganya gitu. Terus saya tetap diem di rumah saya walaupun rumah itu nggak layak huni. Tetangga-tetangga sih pada ngomong katanya, rumah sudah nggak layak huni katanya masih ditempatin. Ya mau gimana lagi, saya harus gimana gitu. Karena saya nggak punya tempat tinggal, terus mau ngikut orang tua saya, ya malu juga karena dulu rumah orang tua juga kecil, jadi nggak itu gitu, nggak muat buat beberapa keluarga gitu. Jadi saya terpaksa nempatin rumah saya yang nggak layak huni. Walaupun banyak rintangan, halangan, dan cobaan buat saya, tapi saya tetap bersyukur dan tetap menikmati di rumah itu sampai detik ini. Alhamdulillah nasib baik memihak kepada saya gitu, sehingga saya punya rumah layak huni seperti ini. Berarti dulu rumahnya nggak seperti ini berarti ya Bu? Enggak. Berarti rumah yang tadi dikatakan oleh Ibu yang cuma sepetak, bisa dibilang sepetak berarti ya? Iya. Kayak seperti kontrakan berarti. Iya. Mandi di situ, masak di situ, tidur di situ. Makan Berarti di situ. ukurannya itu berapa meter kali berapa itu? Mungkin cuman kalau bisa dibilang ini sebesar ini, cuman sebesar gini. Udah, gitu aja. Berarti berapa? 3 meter? 2 meter ke 2 meter ke 2 2 meter kali kali 2 ya. meter. Iya. Nah itu Ibu tinggal di bangunan yang sekecil itu bersama anak-anak dan suami atau? Enggak, cuman saya berdua sama anak. Karena saya udah 3 tahun ini nggak punya suami. Bentar dulu, kata Ibu kan ini berdua, tapi kan ini ada bertiga, maksudnya? Ya, dulu kan anak saya ada yang laki-laki juga, tapi dia nggak pernah diem sama saya karena dia nggak betah pasti sama neneknya gitu. Terus kalau ini masih di rumah atas yang sering didatangin harimau gitu atau ular. Tapi kalau ini udah di rumah sini.
Tapi statusnya maksudnya udah nggak punya suami gitu. Iya, Oh, berarti ibu ditinggalkan di saat ibu lagi hamil atau gimana tadi? iya lagi hamil. Aduh, Oh. normal aturnya. Wow. Nah, ibu waktu dulu tinggal di gubuk tersebut itu berapa tahun sampai sekarang? 7 tahun di atas Berarti sama ini. nggak jauh dari rumah ini berarti? Iya, rumah ini mah ini dibangun baru 2 tahun. Oh, 2 tahun. Masya Allah. Dan ibu benar-benar sangat pemberani. Dan itu waktu ibu meninggalkan sang anak mengambil air, berarti ibu sama dengan menggadaikan keselamatan anak ibu ya. Iya, Takutnya kan tadi kata ibu diterkam harimau, ular dan lain-lain. Tapi pada saat itu tidak ada sama sekali nggak ada sampai masuk atau menerkam itu nggak ada. enggak, alhamdulillah. Karena saya tuh cuman bisa pasrah gitu. Apapun yang terjadi itu kan kehendak Allah. Tapi saya selalu berdoa semoga diselamatkan karena niat saya tuh enggak jelek gitu. Walaupun meninggalkan anak kan bukan mau ngapa-ngapain, saya cuman mau nyuci pakaian, nyuci piring dan mengambilin air gitu. Oh, wow, sangat luar biasa sekali untuk bertahan hidup sampai rela tinggal di, bisa dibilang di dekat hutan ya. Jadi kesananya itu hutan belantara berarti Bu. Iya, Itu kalau sosok harimau sebesar apa harimaunya itu Bu? kalau harimau sih mungkin dia masih kecil, tapi kayaknya serem banget gitu. Saya tuh sampai menggigil takut gitu. Tapi saya cuman bilang begini, ya Allah selamatkan saya dan putri saya, semoga saja dia tuh enggak bermaksud jahat walaupun dia berani masuk gitu. Terus dia keluar lagi karena pintunya enggak ada pintu gitu. Bilikan dulu kan bilik ya. pakai bilik, Jadi bolong gitu. Jadi cuman tertutup sama kain, ya udah dia keluar masuk tuh bebas gitu, kayaknya begitu. Oh berarti pintunya nggak ada. Ya. Walaupun pintu ada sih, tapi kan kalau itu biliknya terbuka, ya mungkin dia bebas gitu masuk karena dia tahu itu tuh bolong gitu. Jadi nggak tahu apa itu apa gitu. Berarti dulu semasa dedenya masih kecil itu waktu harimau masuk itu. Iya. Waduh, untung nggak dimangsa ya. Coba dibayangkan apabila terjadi sama teman-teman. Wow. Nggak bisa ngebayangin. Sampai saat ini juga ini rumah termasuk jauh dari tetangga ya Bu ya? Iya, jauh banget. Nah, mohon maaf Bu, kalau untuk pendapatan ibu misalkan kerja Untuk sehari-hari. sehari-hari gitu. Alhamdulillah saya setiap harinya nggak mendapatkan uang sepeser pun. Kehidupan saya begini-begini aja. Karena saya nggak punya kerjaan, suami nggak punya, dan hasil tani saya nggak hasil gitu. Udah mau 2 tahun ini gitu. Kalau misalkan untuk jajan anak, kebutuhan sehari-hari itu berarti mengandalkan dari apa? Nggak ada sama sekali. Masya Allah. Berarti, Jujur aja saya ya meminta-minta sama mantan gitu, sama bapak anak-anak. Tapi karena dia bisa dibilang kurang gitu memperhatikan anak. Paling saya dapat bantuan dari desa beras 1 karung sama uang 3 bulan sekali 400. Udah, saya cuman itu bantuan saya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mohon maaf ya, bukannya kita ngomong atau gimana, barangkali ada yang terketuk hatinya pengen menyisikan atau menitipkan ke Ibu Heni ya, mungkin bisa kontak kita di deskripsi video ini atau di DM di sosial media kita yang terpampang di layar masing-masing ya. Atau misalnya yang berkunjung ke sini boleh. Ini kalau untuk alamatnya di mana Bu? Ini alamatnya Desa Sidaraja, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Nah, ini benar-benar real, Ibu Heni ini tidak mempunyai penghasilan dan hidupnya juga jauh dari tetangga. Ditambah lagi ini kan berarti posisinya berada di kaki gunung ya Bu ya? Iya. Ya, pantasan juga tadi masih ada harimau yang liar, hewan-hewan buas yang masih hidup di sekitaran rumah Ibu Heni ini. Nah, terus yang saya takutkan juga, posisi rumah Ibu Heni ini di
bawahnya itu jurang. Bisa dibilang jurang loh ini kalau kata saya. Ya Bu. Mhm. Itu takutnya kalau hujan lebat, itu Ibu pernah punya pikiran nggak? Aduh takut rongsor atau apa Ya gitu. pastilah kalau hujan nggak berhenti gitu. Apalagi saya kan di sini cuman sama anak, nggak punya suami, sama tetangga jauh gitu. Ya Allah, saya cuman bilang apa gimana gitu nasib saya kalau seandainya terjadi sesuatu yang pahit gitu. Tapi ya mau gimana lagi, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nginep di tetangga ya malu, kalau nginep di tetangga 1 hari, kalau tiap hari kan malu kan. Ya udah saya nempatin rumah ini, walaupun takut gimana, takut pun saya tetap aja bersabar di sini gitu. Mau gimana lagi, karena saya nggak punya tempat yang lain. Nah kalau bangunan rumah ini kan yang saya lihat seperti bangunan baru ya. Ini ada dari hamba Allah atau? Saya ingin bercerita tentang nasib saya. Ini alhamdulillah dari jerih payah tetangga-tetangga yang ngasihani sama saya gitu. Dibikinin rumah karena mungkin merasa iba gitu. Dan bantuan dari desa juga gitu. Karena mungkin tetangga-tetangga pada bilangin ada masyarakat yang kurang mampu gitu, yang nggak punya rumah. Jadi alhamdulillah saya dibikinin tetangga sama bantuan dari desa gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin masalahnya untuk kebutuhan sehari-hari Ibu masih belum ada gitu ya. Iya. Berarti masih belum mengandalkan tani, cuman sekarang nggak hasil berarti. Iya. Berarti kalau misalkan anak pengen jajan kayak gitu gimana Bu? Alhamdulillah kalau masalah jajan sih ada milik gitu sedikit-sedikit. Ada aja. Walaupun ya cuman buat jajan, tapi saya tetap bersyukur gitu. Ya mungkin dari bibi atau dari adik-adik saya gitu yang membantu. Tapi kalau penghasilan saya jujur aja saya nggak bisa menghasilkan. Mau kerja, punya anak kecil, jadi saya susah gitu bawa anak kecil. Ya memang saya pengen berkata-kata juga terbawa ikut sedihnya ya tentang mengenai pengalaman hidup Bu Hyuni ini. Jadi berarti selama tinggal di sini tadi udah berapa tahun berarti Bu? Mungkin ada, mungkin kalau saya dulu waktu sama orang tua, bareng orang tua mungkin 4-5 tahunan, tapi kalau saya baru 10 tahun di sini, hidup sendirian. Di sini? Iya. Oh dulunya berarti di atas di sana? Iya, di atas dulu. Kalau di atas itu jauh dari sini atau dekat dari sini Bu, di atasnya? Dekat sih, cuman pas dekat hutan gitu. Kalau di sini kan lumayan jauh dari hutan gitu, tapi walaupun itu ini kan udah agak pinggir gitu, tapi kalau waktu di sana dulu dekat banget gitu dengan hutan, makanya banyak sosok-sosok yang mengerikan gitu. Berarti setiap malam pun itu makhluk halus sering dengar, sering keluar masuk rumah Ibu berarti. Bahkan babi hutan ini pun semuanya pada masuk ke rumah gitu. Saya tuh emang nggak tenang sih, mau tidur nggak nyenyak gitu, soalnya saya bawa anak kecil, takutnya menerkam putri saya gitu. Makanya saya tuh kalau malam jarang tidur gitu. Berarti saya tuh nungguin putri saya tidur gitu. Tapi kalau setiap saya mau ngambil air, di situ saya sedih, takutnya ada makhluk gitu yang suka gangguin. Tapi alhamdulillah, atau binatang buas yang menerkam gitu. Saya takutnya di situ. Waktu pas saya tinggal ngambilin air gitu. Tapi sekarang mah udah agak aman berarti. Iya, alhamdulillah. Ya udah Bu, terima kasih atas ceritanya. Mungkin kita juga gimana ya, jadi tidak bisa berkata-kata. Mudah-mudahan aja ini video kita bisa ditonton oleh banyak orang, dan ada orang yang inspirasi ingin membantu Ibu, atau misalkan ada yang memperkerjakan Ibu tentunya dengan layak gitu ya. Mudah-mudahan Ibunya sama anak-anak selalu sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan ada rezeki yang lebih besar Bu. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.